Rabbi. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita pantas bersyukur sekali kehadirat Allah Ta'ala, di mana Allah Ta'ala telah banyak sekali mengkaruniakan kepada kita nikmat-nikmat, baik nikmat masa muda, nikmat masa tua, nikmat kekayaan, nikmat istri yang cantik bagi yang punya, nikmat suami yang gagah-gagah bagi yang punya, ataupun nikmat anak. Mungkin kekayaan yang amat sangat banyak yang Allah karuniakan kepada diri kita. Semuanya ini datangnya dari Allah Ta'ala. Maka pantas kita sebagai seorang hamba, ketika dikaruniakan oleh Allah dengan berbagai macam karunia ini, kita senantiasa memuja dan memuji syukur kepada Allah, sehingga kita senantiasa untuk mendekatkan diri untuk beribadah hanya kepadanya. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga syafaatnya terlimpah kepada kita semuanya, yaitu kepada umatnya yang senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, selanjutnya kesyukuran yang lebih penting yang perlu kita syukuri, yang benar-benar, bukan hanya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dari setiap nikmat apa yang ada pada diri kita, berupa kesehatan, berupa harta, berupa masa muda, masa tua, kekayaan, tidak. Akan tetapi ada nikmat yang tidak bisa kita lupakan, yaitu nikmat iman dan Islam. Karena ketika seorang hamba yang Allah karuniakan, hanya dia merasakan nikmat sehat, hanya dia merasakan nikmat daripada kekayaan, masa muda, ketika tidak ada keimanan di dalam dirinya, maka tidak akan membawa kebahagiaan akhiratnya. Mungkin dia hanya merasakan kebahagiaan dunianya saja karena merasa bangga dengan apa-apa yang ada pada dirinya, tapi lupa kepada Sang Pencipta. Akan tetapi ketika Allah Ta'ala mengaruniakan kepada diri seorang hamba dari seluruh nikmat, baik sehat, umur, ataupun kekayaan, istri, dan seterusnya, dan juga ada di dalam dirinya itu nikmat iman dan Islam, maka kesemuanya ini bisa membawa kepada diri seorang hamba nikmat nikmat ataupun kebahagiaan dunianya dan akhiratnya. Lebih-lebih pada kesempatan ini Allah Ta'ala juga mengaruniakan nikmat yang amat sangat besar dalam satu bulan, di mana satu bulan ini mempunyai kelebihan, keagungan, keistimewaan, keutamaan, juga mempunyai kebaikan-kebaikan yang bisa berlipat-lipat daripada pahalanya, berbeda daripada bulan-bulan yang lainnya. Maka ketika Allah Ta'ala telah menyeru kepada diri seorang mukmin, hendaklah seorang mukmin dia itu untuk senantiasa bersungguh-sungguh di dalamnya dari setiap ketaatan-ketaatan di dalam satu bulan ini. Karena ketika seorang mukmin sudah disuruh oleh Allah Ta'ala dengan satu bulan yang penuh berkah, rahmat, dan juga ampunan dalam setiap harinya, mungkin dalam setiap detiknya bagi seorang mukmin, ketika dia senantiasa beristighfar kepada Allah Ta'ala, ketika dia senantiasa untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, maka ampunan, berkah, dan rahmat ini akan ada pada diri seorang mukmin ini setiap harinya, setiap detiknya. Makanya satu bulan ini Allah memerintahkan ibadah ini hanya diserunya kepada orang mukmin. Allah tidak menyeru kepada seluruh manusia, tidak. Allah hanya menyeru kepada orang mukmin, agar orang mukmin ketika dia disuruh oleh Allah Ta'ala, dia dengan penuh keikhlasan bersungguh-sungguh untuk taat kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada kita, menyeru kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat yang nomor 183. Ulama menjelaskan dalam ayat ini bahwa ketika kita dapati ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka perhatikanlah isinya. Karena apa?
Karena karena Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat, ketika dia itu menafsirkan ayat ini, beliau mengingatkan kepada kita semuanya bahwa setiap ayat yang didahului dengan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, maka hendaklah seorang mukmin itu untuk memperhatikan daripada isinya, karena berisi kebaikan-kebaikan yang harus kalian laksanakan dan juga kejelekan-kejelekan yang harus kalian hindari. Jadi seruan ya ayyuhalladzina amanu ini adalah merupakan hal yang penting bagi diri seorang mukmin, agar seorang mukmin ini akan mendapatkan kebahagiaan dunianya dan akhiratnya. Ketika dia ini senantiasa untuk mendekatkan diri kepada Allah dari setiap seruan ini. Karena di dalam penjelasan ulama lainnya dikatakan bahwa ketika kita dapati kalimat ya ayyuhalladzina amanu, itu termasuk daripada konsekuensi keimanan seseorang. Apakah ketika seorang hamba, ketika dia itu disuruh oleh Allah Ta'ala dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, dia bersungguh-sungguh di dalamnya, di dalam ibadah-ibadah ataukah tidak? Ataukah dia itu biasa-biasa saja? Sebagaimana bulan-bulan sebelumnya dia seperti itu, setelah masuk di bulan-bulan Ramadan juga sama saja. Dia tidak mencari kebaikan-kebaikan yang ada di dalam bulan Ramadan. Mungkin sholat berjamaah dia tetap, mungkin dia berpuasa, tapi kebaikan-kebaikan yang lainnya dia tidak mau mengambilnya. Ataukah kita ini ketika disuruh oleh Allah Ta'ala dengan ya ayyuhalladzina amanu, lalu kita ini di dalam menyeru Ramadan ini, menyeru puasa Ramadan ini kepada diri seorang mukmin, itu mempunyai banyak sekali daripada keistimewaannya, mempunyai banyak sekali daripada keutamaan-keutamaan dan juga kebaikan-kebaikan yang di dalamnya. Bahkan ada ulama yang menjelaskan bahwa bulan Ramadan ini penuh dengan berjuta-juta kebaikan. Apapun yang kita lakukan ini banyak sekali kebaikannya yang bisa menjadikan berlipat ganda. Coba bayangkan, ketika kita melakukan kebaikan di dalam bulan Ramadan, kita mungkin tidak mengetahui daripada lipatan kebaikannya. Terutama ini adalah puasa Ramadan. Karena di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa setiap kebaikan ini akan dilipat gandakan 10-700 kali lipatnya, kecuali Ramadan, karena Ramadan ini adalah untukku dan aku yang akan memberikan pahala. Jadi Ramadan ini tidak kita ketahui daripada lipatan pahalanya. Makanya ulama-ulama juga menjelaskan bahwa ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan di dalam bulan Ramadan ini juga berlipat. Dan juga Rasulullah SAW ketika bulan Ramadan ini beliau ini senantiasa didatangi oleh malaikat Jibril, agar setiap harinya, setiap malamnya beliau bersama malaikat Jibril ini senantiasa membaca Al-Quran. Mungkin di antara kita ini ada yang membaca Al-Qurannya ini mungkin 1 bulan 1 kali khatam, mungkin ada yang lebih daripada 1 kali khatam, ada 2 kali, mungkin ada 3 kali. Bagaimana kalau kita bisa menghitung daripada lipatan-lipatannya? Kalau pada hari-hari biasa, ketika kita membaca 1 huruf daripada Al-Quran, itu dilipat dengan 10 kali kebaikan. Akan tetapi ketika kita membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan, dalam setiap harinya, dalam setiap malamnya, ini akan mempunyai keuntungan yang begitu banyak, akan mempunyai lipatan kebaikan yang begitu banyaknya. Kita bisa menghitungkah tidak? Ketika kita pada biasanya ini 1 hurufnya 10, lalu kita 1 bulan ini bisa 1 khatam, 1 kali khatam dalam sebulan. Berapa kali lipat pahalanya ketika 1 hurufnya ini dilipat dengan 10? Terlebih ketika kita membaca Al-Qur'annya ini di dalam bulan Ramadan. Maka jangan tinggalkan ketika di dalam bulan Ramadan ini kebaikan di dalam membaca Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Lalu yang selanjutnya, bahwa kebaikan-kebaikan di dalam bulan Ramadan ini adalah kita akan mendapatkan
kebaikan 1000 bulan, yaitu kurang lebih 84 tahun. Ya, makanya kita senantiasa untuk taat kepada Allah Ta'ala dalam setiap kebaikan-kebaikan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, selanjutnya bahwa puasa ini juga bisa memberikan ampunan kepada kita semuanya. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Juga di dalam ketika kita ini melaksanakan sholat tarawih di dalam malam Lailatul Qadar, dalam malam Ramadan, maka ini juga sama. Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bagi orang-orang yang dia itu beriman kepada Allah karena sebab berita-berita dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan dia ikhlas dengan penuh keikhlasan karena Allah Ta'ala mengharapkan pahalanya, maka niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi marilah kita bersungguh-sungguh di dalam bulan Ramadan ini dan kita mengikhlaskan diri kita dalam setiap ibadah kita. Mudah-mudahan kita akan diberi gelar oleh Allah Ta'ala la'allakum tattaqun. Saya rasa itu aja yang dapat saya sampaikan karena saya cuma dikasih waktu 10 menit ya. Mudah-mudahan ini adalah waktu yang bisa bermanfaat untuk kita semuanya, walaupun sedikit, untuk saling mengingatkan pada kita semuanya. Apabila ada kekeliruan atau kesalahan, saya ucapkan astagfirullahaladzim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.